Suriah itu posisi paling kuat, ya. Makanya ketika kepala sudah dicengkeram, Gus Yahya pun nggak bisa apa-apa loh. Orang Gus Yahya itu bukan kepala, cuma ketua pelaksana. PBNU. 4. Habib Lutfi bin Ahmad Al-Atos, Khatib Suriah. 5. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Coba Habib Syekh itu lah ya, masuk di daftar Suriah di Akwan, ya, di Akwan. Ya, di Akwan Suriah. Terus beliau ini bisa apa loh? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Dokumen internal yang beredar terbatas di kalangan pengurus PBNU membuka gambaran berbeda dari struktur resmi yang diumumkan ke publik. Di atas kertas, kepengurusan PBNU masa hikmah 2022-2027 tampak sebagai perpaduan ulama, kiai, dan profesional. Namun sumber internal yang diwawancarai secara tertutup menyebut bahwa ada poros yang jauh lebih dominan daripada yang terlihat, poros Habib. Kalau membaca SK struktural saja, orang luar tidak akan paham, ujar salah satu sumber yang sudah puluhan tahun berkecimpung di PBNU. Pengaruh terbesar sekarang bukan di meja rapat resmi, tetapi di lingkaran habaib yang menempati titik-titik strategis. Menurut sumber itu, 9 Habib yang masuk ke struktur PBNU bukan sekadar nama. Mereka ditempatkan di posisi yang jika ditarik garisnya, justru membentuk poros kekuatan yang dalam diam ikut menentukan irama organisasi. Nah, ada 9 posisi yang penting yang diisi oleh mereka. Yang ini akan menentukan pergerakan. Boleh tidaknya, dapat dukungan apa tidaknya. Apalagi kita tahu sendiri bagaimana pimpinan saat ini adalah orang yang kental sekali dengan nuansa-nuansa Ba'alawi. Bahkan menurut informasi, sebagian informasi yang masuk, menantu beliau adalah seorang Habib juga. Nah, saya nggak mempermasalahkan mau menantunya Habib, mau Habibah, mau apa, saya nggak mempermasalahkan. Akan tetapi Mbok Iyao punya jiwa kebangsaan, punya jiwa kenegaraan gitu loh ya. Yang negarawan itu susah mempunyai jiwa negarawan, mempunyai jiwa bangsawan dalam artian peduli ketika sejarah kita dibelokkan. Jangan kemudian cinta buta terhadap keluarga. Kalau memang keluarga kita salah, katakan yang salah. Kalau kita takut kepada mereka kaum Ba'alawi, berarti kita menafikan ketakutan kita atau ketawaduan kita kepada Rasulullah. Ketawaduan kita kepada Khairul Anbiya wal Mursalin. Ketakwaan atau ketakutan kita kepada Allah juga karena mereka sudah jelas-jelas banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah yang mereka lakukan. Oke, kita lanjut. Mustasyar Menara Kendali Sunyi. 3 Habib yang duduk di Mustasyar disebut sebagai ruang konsultasi yang tak banyak diketahui publik. Disinilah, kata sumber itu, arah besar PBNU sering dibicarakan sebelum muncul sebagai keputusan resmi. Rapat bisa siapa saja yang bicara, tapi kalau Mustasyar sudah memberi isyarat, biasanya semua mengikuti, ungkapnya. Syuriah, pintu legitimasi moral. 4 Habib lain ditempatkan di Syuriah, bukan sekadar posisi simbolik, tetapi unit yang menjadi dasar legitimasi keagamaan. Nah, ada di Mustasyar, kemudian ada juga di Suriah. Nah, kurang lengkap apa? Posisinya sudah sangat-sangat epic pokoknya ya. Jadi, sekarang begini loh ya, ketika saya ini seumpama sebagai seorang pimpinan, kemudian saya condong sama si Bejo, umpamanya si Bejo. Mustasyarnya banyak penasihatnya, tapi karena saya condongnya terhadap si Bejo, maka yang lain saya abaikan. Saya hanya meminta nasihat daripada si Bejo. Dan siapa saja sih yang ada di barisan Mustasyar PBNU? Sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti akan saya tunjukkan 9 nama yang ada di situ ya, di barisan-barisan atau di posisi-posisi strategis dalam pergerakan. Menyetujui atau tidaknya tergantung mereka. Apalagi ketika kepala ya, ketika kepalanya sudah dalam cengkraman kita, tinggal kita ngarahkan saja. Oh ini jangan, oh ini ya dorong, oh ini jangan, oh ini ya gitu loh. Paham ya maksud saya? Lanjut. Keputusan apapun yang keluar dari Tanfiziyah tetap membutuhkan restu Syuriah, dan disinilah poros Habib kembali memberi warna. Sikap organisasi bisa berubah haluan hanya karena satu bisikan dari Akwan Syuriah yang punya jejaring habaib, ujar sumber tersebut. Nah,
sekuat apapun pergerakan Tanfidiyah dalam hal ini Gus Yahya, ketika nanti terus dari Suriahnya sudah ngerem, oh nggak boleh, jangan itu, jangan. Ya akhirnya tidak bisa. Pokoknya intinya ini di kepala tadi loh. Roksun dan kepala atau Roksun ini. Nah, kepalanya tadi yang penting, pegang Roksunnya ini, dipegang dulu, cengkeram dulu Roksunnya, gitu loh ya. Tanfidiyah itu kan di belakangnya Roksun. Walaupun ketua umum, tapi kan Roksun ini loh kepala. Pegang dulu kepalanya ini. Kalau kepalanya udah dipegang, udah nggak bisa apa-apa. Sekalipun langkah Gus Yahya benar, bagaimanapun juga tetap salah di mata mereka. Oke, kita lanjutkan. Tanfidiyah eksekutif yang tidak sepenuhnya netral. Di eksekutif PBNU, 2 Habib ditempatkan di jantung penggerak organisasi. Salah satunya di kursi wakil ketua umum, posisi yang berhadapan langsung dengan implementasi kebijakan harian. Ada juga yang di posisi Tanfidiyah. Jadi ya, di Mustasyar ada, di Suriah ada, kemudian di Tanfidiyahnya juga ada. Kurang lengkap apalagi coba. Makanya pergerakan Gus Yahya itu susah. Meskipun Gus Yahya tidak percaya atau tidak setuju dengan, tidak pro dengan Pahlawi sudah dari 2017 yang lalu, akan tetapi susah untuk bergerak. Karena apa? Karena di lingkungannya itu adalah orang-orang yang pro terhadap mereka. Kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan Gus Yahya seakan-akan tidak akan bisa diwujudkan. Karena apa? Ya ada rintangan-rintangan di dalam, di mana rintangan-rintangan itu adalah rintangan-rintangan yang kuat. Di Suriah itu posisi paling kuat. Ya, makanya ketika kepala sudah dicengkeram, Gus Yahya pun nggak bisa apa-apa loh. Orang Gus Yahya itu bukan kepala, cuma ketua pelaksana. Ibaratnya Gus Yahya itu dalam pemerintahan, dalam sebuah negara, dia itu pemerintahannya. Kalau DPR-nya tidak menyetujui itu, yang nggak bisa loh, susah, gitu kan? Lanjut. Sumber itu menyebut, ini bukan sekadar penempatan tokoh, tapi strategi memastikan bahwa poros habaib tidak hanya menjadi penasihat, tetapi juga pengendali eksekusi. Poros yang mengikat semua titik. Ketika 9 Habib ini digabungkan, peta pengaruhnya membentuk lingkaran kendali. Mustasyar, arah moral. Syuriah, legitimasi keagamaan. Tanfidiyah, eksekusi kebijakan. Kalau 3 titik itu dikuasai, maka organisasi dikuasai, kata sumber tersebut. Kalau sudah 3 titik ini dikuasai, ya otomatis, apalagi ya Mustasyarnya sudah ada di situ, ada seseorang yang apalagi warga Nahdliyin pada menghormati mereka pada waktu itu. Bahkan yang sampai sekarang pun masih ada yang otaknya belum waras sehingga masih menghormati mereka, layaknya mereka itu adalah wali gitu ya. Padahal sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan, tapi masih juga dipercaya oleh mereka. Ya memang untuk keluar dari mukibin itu susah. Makanya ya jangan sekali-kali kamu jadi mukibin gitu loh. Dan saat ini poros yang paling solid mengikat 3 titik itu adalah poros habaib. Narasi ini membuat sebagian pengurus daerah resah. Mereka mempertanyakan apakah PBNU masih berjalan di bawah prinsip kolektif kolegial atau sudah masuk fase baru, fase di mana poros habaib menjadi pusat gravitasi keputusan. Satu hal yang pasti, bagi mata publik susunan itu terlihat biasa, bagi orang dalam susunan itu adalah peta kekuasaan. Gus Yahya pada waktu itu kalau ngeyel ya bisa, akan tetapi sudah dikeluarkan dari dulu. Kalau ngeyel sudah pasti didepak dari dulu, entah bagaimana caranya, mereka akan menggunakan segala cara untuk kemudian mendepak Gus Yahya. Kalau Gus Yahya dari awal melawan, akan tapi itulah Gus Yahya mengikuti aja, harusnya diikuti, yang penting dia tidak terbawa arus, mengikuti. Bukan terbawa arus loh ya, mengikuti. Jadi Gus Yahya ini mengikuti arus agar apa? Ya sekarang gini loh ya, saya umpamakan ya. Saya umpamakan ketika di dalam kandang macan, kemudian kamu sudah mulai diintimidasi, di ini itu, kalau sampean tidak membaur dengan mereka, maka sampean tidak akan bisa untuk membongkar apa yang kebobrokan yang ada di dalam, kebusukan yang ada di dalam. Dan ini luar biasa. Ini menurut saya blunder sih ya. Mengeluarkan risalah, kemudian akhirnya terbongkar-bongkar. Semuanya akan kebongkar-bongkar nantinya. Itulah yang dimaksud, kebenaran akan mencari jalannya. Saya percaya kok Gus Yahya itu pasti menggandeng ulama-ulama Nusantara, minta arahan, minta apa dalam pergerakannya. Saya percaya banget karena Gus Yahya adalah termasuk Gus Durian.
Daftar 9 Habib yang menempati posisi strategis di PBNU 2022-2027. Nah, ini sekarang saya tunjukkan daftar nama-nama Habib yang ada di posisi-posisi strategis tersebut. A. Mustasyar PBNU. 1. Habib Lutfi bin Yahya. 2. Nah, Zain bin Umar bin Smith. 3. Nah. AGH Habib Abdurrahim Assegaf atau Puang Maka. ini adalah orang-orang yang menjadi penasehat. Apalagi kita tahu bagaimana kepala itu sudah ada pada mereka. Makanya mereka nggak mungkin meminta nasihat kepada Gusmus, meminta nasihat kepada Yai Said Akil Sirot, meminta nasihat kepada Abu Yamuh tadi, meminta nasihat kepada Mbah Yai Huda Jazuli. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena rekam jejak dari mulai tahun 2000 itu sudah ada gitu loh. Bagaimana, besok saya bahas lah itu ya, rekam jejak dari mulai tahun 2000 saya bahas bagaimana upaya menggeser PJNO, kemudian mengkudeta BWNO ya, kemudian mencopot BWNO ya, kemudian lagi ada upaya yang sekarang yang terakhir yaitu mau melengsarkan Gus Yahya atau memecat Gus Yahya ini yang terakhir yang kemudian menjadi blunder gitu ya. Oke, lanjut. Syuriah PBNU. 4. Habib Lutfi bin Ahmad Al-Atos. Katib Syuriah. 5. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Coba Habib Syekh itu ya masuk di daftar Suriah di Akwan ya, di Akwan. Ya, di Akwan Suriah. Terus beliau ini bisa apa loh? Kan seharusnya yang jadi penasihat kan orang-orang yang tahu tentang syariat. Yang urusan keagamaan minimal syariat tahu lah. Ini syariat aja entah tahu entah tidak kok, kita ini nggak tahu juga kok. Karena saya belum pernah melihat Habib saya itu membaca Quran atau mengaji. Saya belum pernah lihat ngajinya bagaimana, apalagi terdengar-dengar saya beritanya bahwa ya dulunya juga orang biasa yang nggak tahu apa-apa hanya karena punya ciri khas suara aja yang kemudian mendirikan konser sholat. Kalau disuruh sholawat dari pagi ketemu pagi tahan, tapi kalau soal syariat baca Quran kemudian syariat saya kayaknya belum pernah tahu, belum pernah lihat. Akwan Syuriah. 6. Habib Ahmad Al-Habsyi. Akwan Syuriah. 7. Habib Mohsin Al-Aidrus. Akwan Syuriah. C. Tanfiziah PBNU. Itu tadi yang ada di Suriah, dan sekarang yang ada di Tanfidiyah siapa saja? Ki Haji Muhammad Hilal Al-Aidid, Wakil. Ini ya, Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid ya, Al-Aidid pakai D loh ya, itu Wakil Ketua Umum. Coba bayangkan, itu sudah dirubah-rubah Kiai Haji Sayyid Muhammad. Udahlah, Al-Aidid itu kita semua kan tahu siapa Aidid itu kan. Publik juga paham lah tentang itu, meskipun disangkal kayak apapun sejarah membuktikan bahwa Aidid adalah gembong daripada pemberontakan yang ada di negeri ini tahun 65, dan itu adalah dari kalangan-kalangan Pahlawi.